Insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita tadi pagi, ya, masih dari surah Al-Lail, ya, ayat keempat. Tapi tadi pagi kita belum sampai tuntas ayat keempatnya, maka kita akan bedah tajwidnya. Beberapa penggalan yang belum kita tuntaskan, kita akan bedah tajwidnya per huruf, per harokat, per hukum tajwid, insya Allah. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Tadi pagi kita terakhir bahas pembahasan mim sukun berjumpa dengan huruf lam, ya, yaitu izhar syafawi. Baik, maka kita akan lanjutkan bagian kata lasyatta ini, belum kita bahas sama sekali. Maka insya Allah kita akan bahas pada kesempatan siang hari ini. Oke, baik. Teman-teman janji ya, jadi penonton yang aktif, ya, untuk merespon pertanyaan dari saya. Ya, jawab di kolom komentar di bawah, jadi penonton yang aktif biar majelis kita interaktif. Oke, baik. Kita mulai ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ini huruf apa namanya? Nah, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini kira-kira nama aslinya huruf apa? Ya, huruf apakah ini? Nama asli hurufnya ya. Nama asli hurufnya, nama asli hurufnya. Nama hurufnya adalah huruf lam. Terima kasih sudah menjawab di kolom komentar. Ini namanya adalah huruf lam. Ya, betul. Jadi jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang huruf la. Nah, gitu ya. Jangan sampai ada huruf bilang ini adalah huruf la, bukan. Ini adalah huruf lam. Nah, saya izin bertanya teman-teman sekalian, siapa di antara teman-teman yang menganggap bahwasannya huruf lam ini sama dengan huruf L pada abjad alfabet dari segi pelafalan? Boleh komen di kolom komentar, ramaikan, nggak perlu takut salah, ya. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam hijaiyah itu dilafalkan persis seperti huruf L pada abjad alfabet? Coba ya, jujur ya, yang masih silakan komen saya, yang sudah tidak silakan komen tidak. Saya, oke, teman-teman, perhatikan ya. Perhatikan, ternyata huruf lam itu tidak betul-betul serupa dengan huruf L alfabet. Jadi kalau teman-teman masih menganggap bahwasanya huruf lam itu serupa dengan huruf L pada abjad alfabet, maka itu salah. Kenapa? Karena dari segi pelafalan mereka tidak betul-betul serupa. Bang, bukankah kalau kita baca Al-Quran yang ada latinnya, lam itu diwakilkan dengan huruf L pada latin? Betul. Tapi kalau kita bicara hakikat pelafalan, ternyata huruf lam itu tak betul-betul serupa dengan huruf L pada abjad alfabet. Gitu ya, nggak betul-betul serupa. Emang bedanya apa? Nah, bedanya itu antara huruf lam dengan L kita akan bahas, kita akan contohkan bahkan. Namun silakan bantu tap-tap layar dan share dulu. Di pojok kanan bawah ada tanda share. Silakan tap-tap layarnya. Semoga menjadi pahala jariah. Baik. Apa bedanya huruf lam dengan L alfabet? Kita mulai dari huruf L dulu. Kalau huruf L pada abjad alfabet, biasanya yang kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Seperti ini. Hanya ujung akhir lidahnya doang. Atau kalau kita lafalkan huruf L itu, kita lafalkan seperti ini. Nah, jadi yang disentuhkan, ya, Pak Ustadz, ini untuk pemula atau untuk mahir? Pemula bisa, mahir bisa, ya, gitu. Oke, kembali. Jadi huruf lam atau huruf L itu disentuhkan bukan hanya menyentuhkan huruf lam itu, berbeda dengan L. Kalau L hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah kita saja. Contohkan lagi ya. Contohnya begini. Ya, nah, itu huruf L. Biasanya kita sentuhkan hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah kita saja. Nah, sedangkan huruf lam tak cukup kita sentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Kenapa? Karena huruf lam punya aturan main. Karena huruf lam punya makhrajnya, punya tempat keluarnya tersendiri. Baik. Di mana huruf lam dilafalkan? Huruf lam dilafalkan dari walamu adnaha limuntahaha. Lam itu dilafalkan dari mana? Sip, kita bahas. Perhatikan. Ini kita ibaratkan lidah ya. Nah, huruf ini ceritanya samping lidah. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah, tapi bukan seluruhnya. Samping lidah bagian depan yang kiri, oke? Ya, dan samping lidah bagian depan yang kiri dan samping lidah bagian depan yang kanan, keduanya
menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit. Maka contoh pelafalannya kalau kita contohkan seperti ini. Allah, nampak bagian lidah lebih penuh menyentuh ke langit-langit. Allah, Allah, itu lam. Tapi kalau huruf L pada abjad alfabet itu biasanya yang disentuhkan tadi hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Contoh Allah itu L. Kalau lam Allah, Allah. Oke, sedikit-sedikit sampai sini dulu. Silahkan respon pertanyaan saya. Faham teman-teman? Silahkan respon ya. Coba. Faham atau tidak? Saya pengen lihat jawaban teman-teman. Saya pengen lihat keaktifan teman-teman. Saya pengen lihat antusias teman-teman seperti apa. Faham atau tidak? Jadi ternyata huruf lam dengan huruf L itu tidak betul-betul serupa. Jadi buat teman-teman yang menganggap lam itu adalah L, maka itu keliru. Jadi yang teman-teman lafalkan seharusnya seperti ini. Ya, Allah. Saya contohkan lagi. Ya, perhatikan ya. Allah, 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 itu baru betul ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Sip, bismillah. Jadi jangan sampai teman-teman lafalkan inna sa'yakum la, tapi bukan la, tapi la. La ya. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Kita lanjut ya, pelan-pelan kita ulang-ulang. Lanjut lagi, huruf lam sudah kita pelajari bagaimana cara melafalkannya dan apa kesalahannya. Selanjutnya tentu kita akan bahas harokatnya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat baris atas seperti ini, coba ya, silahkan aktif di kolom komentar. Harokat apa? Ini disebut dengan harokat apa? Kalau ada baris atas di atas huruf seperti ini namanya harokat apa teman-teman sekalian? Namanya adalah harokat fathah. Betul sekali. Saya izin tulis ya. Namanya adalah harokat fathah. Betul sekali. Oke, selanjutnya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas alias fathah, maka dia dibaca dengan vokal apa? Bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Kalau keluarnya vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang memiliki huruf dengan karakteristik tipis. Kalau misalnya dia keluar dengan vokal condong ke O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, Bang, contoh emang ada ya huruf berharokat baris atas ketika fathah itu dibacanya condong ke vokal O? Ada. Contohnya apa? Contohnya adalah huruf shad. Huruf shad ketika dia berbaris atas alias berharokat fathah, maka bunyi vokalnya kan bukan sa, tapi so. Kenapa vokal O? Karena dia huruf yang tebal. Contoh satu lagi, misalnya huruf bod. Huruf bod ketika dia berharokat baris atas, dia dibaca bukan ba, tapi bo. Kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Sedikit-sedikit sampai sini paham? Ya. Contoh lain misalnya huruf apa lagi? Huruf qaf. Huruf qaf itu ketika berharokat baris atas gak kita baca ka, tapi kita baca ko. Kenapa? Karena dia adalah huruf yang tebal. Paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali. Terima kasih tap-tap like dan share-nya. Semoga dapat ilmu tapi dapat pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Nah, ya. Nah, jadi sekarang pertanyaan dari saya, mohon izin, lam ini dia ketika fathah dibacanya la atau dibacanya lo? Coba boleh komen di kolom komentar jika berkenan. Huruf lam di sini dia dibaca la atau dibaca lo? Coba dibaca. Terima kasih yang udah aktif ya di kolom komentar. Masya Allah, dia dibacanya la ya. Berarti huruf lam huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Kalau misalnya dia vokalnya A, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang
tipis. Oke? Sip. Nah, lalu kalau kita sudah mendapati dia harokatnya fathah dan vokal A termasuk ke dalam huruf tipis, emang kenapa? Baik, saya akan bahas lagi terkait dengan ini. Ya, sudah tidak terhitung saya membahas ini berapa kali. Ya, jadi nggak masalah lah teman-teman. Misalnya ada yang bosan, ini lagi yang dibahas, ini lagi, gitu ya. Mohon maaf ya. Baik, teman-teman. Harokat itu ya ada 3 kan? Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Fathah basicnya dibaca dengan vokal A. Dhammah dibaca dengan vokal U. Kasroh dibaca dengan vokal I. Nah, setiap vokal A, I, U tadi atau yang sering kita sebut dengan harokat itu punya titik sempurnanya masing-masing. Ada aturannya masing-masing. Bahasa kitanya kita sebut dengan kesempurnaan harokat. Ya, dalam kaidah tajwidnya kesempurnaan harokat tadi itu istilahnya adalah apa? Teman-teman yang udah sering belajar di sini apa istilahnya? Lihat di kolom komentar tuh, pada aktif terima kasih. Namanya adalah itmamul harokat. Nah, gitu ya. Jadi baik harokat fathah, baik harokat dhammah, baik harokat kasroh, itu ada itmamul harokatnya masing-masing, alias kesempurnaan harokatnya masing-masing. Oke, baik. Kesempurnaan harokat ini kenapa penting untuk kita pelajari? Kesempurnaan harokat ini akan berfungsi untuk menjaga artikulasi ngaji kita agar tetap jelas kejelasan vokal A, I, U-nya, agar tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Nah, contoh nih ya, bagi teman-teman yang ngajinya belum tersempurnakan harokatnya, kaidahnya atau istilahnya adalah itmamul harokat, maka teman-teman akan condong ngajinya seperti ini. Seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur itu salah. Contohnya seperti apa? Perhatikan. Ini yang keliru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah contoh yang bacaan yang sudah bagus tapi tidak tersempurnakan vokalnya karena itmamul harokatnya tidak terjaga, tidak tersempurnakan. Seharusnya jika kita menyempurnakan kesempurnaan harokat tadi, bacaannya yang insya Allah lebih tepat adalah seperti ini. Saya izin contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan yang lebih tepat ya. Maka mari kita sempurnakan itmamul harokat kita. Yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah apa? Tadi kita lihat dalam ayat harokatnya adalah harokat fathah. Baik, maka bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah? Kita bahas. Bismillah. Itmamul harokat fathah atau kesempurnaan harokat fathah itu dengan cara apa? Dengan cara BM. BM itu apa? BM itu artinya adalah buka mulut. Jadi mau fathahnya nanti dia vokal A, ke, mau fathahnya dia vokal O, ke, mulutnya adalah buka mulut. Ya, yang vokal A jangan cuma mingkem. Perhatikan nih, contoh yang dia vokal A-nya ketika fathah itu mingkem. A'udzu billahi minasy, ini maaf agak ngeblur ya. Perhatikan. A'udzu billahi minasy jangan billah mina a'udzu billahi mina. Jelas. Atau misalnya fathahnya vokal O. Kalau fathahnya vokal O juga jangan sampai jadi monyong mulutnya, muncung mulutnya. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Ah, enggak. Mau dia fathahnya vokal A, ke, mau dia fathahnya vokal O, ke. Fathah itu itmamul harokatnya dengan cara wal maftuhu. Fathah itu sempurnanya bil fathif ham, dengan cara bil fathif ham, dengan membuka mulut kita. Oke. Terus bedanya apa kalau vokal A dengan vokal O? Antara tipis dan tebal buka mulutnya sama nggak? Beda sedikit. Apa bedanya?
Yuk kita bahas. Kalau misalnya fathahnya ya, gitu. Kalau fathahnya adalah vokal A, maka dia dilafalkan BM-nya buka mulutnya SS. SS itu apa? Sambil senyum. Kalau fathahnya adalah vokal O, ya maka dia BM-nya TS, buka mulut tanpa senyum. Ya, kenapa untuk yang vokal A dia buka mulutnya sambil senyum? Agar kadar tipisnya tetap terjaga. Oke, gitu ya. Lalu kenapa ketika fathah vokal O alias huruf yang tebal dia tanpa senyum, ya buka mulutnya tanpa senyum? Agar menjaga kadar tebalnya tidak menjadi tipis. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita cek di sini, teman-teman. Di sini lamnya berharokat fathah, vokalnya adalah A, huruf tipis. Maka dia dilafalkan dengan cara, jawab ya, dengan cara BMSS atau dengan cara BMTS. Silahkan ramaikan jawabannya, responnya di kolom komentar sekarang juga. Ya. Coba. Tenang, kita pasti kasih contoh. Teman-teman yang mungkin pertama kali gabung di sini belum tahu nih. Diikutin ya. BMSS, sip. Dilafalkan dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? Tadi ya, buka mulut sambil senyum. Kita tulis ya. Sip. Buka mulut sambil senyum. Oke. Buka mulut untuk menjaga harokat fathahnya biar vokal A-nya tetap terjaga. SS sambil senyum agar kadar tipisnya tetap terjaga juga. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Baik, contohnya huruf lam. Berarti dia buka mulut sambil senyum karena dia vokalnya adalah vokal A. Ya. Nah, sekarang kita contohkan. Kalau dia dilafalkan dengan buka mulut tanpa senyum, maka hasilnya akan seperti ini. Perhatikan baik-baik. La. Salah. Ya, karena kadar tipisnya tidak terjaga. Seharusnya dia buka mulut sambil senyum. Tadi kalau seperti ini dia keliru ya. La. Harusnya dia agak senyum. Senyumnya tipis-tipis aja. Contoh. La. Oke. Jadi jangan sampai keliru teman-teman sekalian. Ya. Paham ya sampai sini ya? Jelas sampai sini? Coba, jelas nggak? Masih ada ini yang mau merespon pertanyaan saya? Masih ada yang mau jadi penonton yang aktif? Masih ada? Biar live kita interaktif? Jelas? Baik. Paham sampai situ ya? Paham ya? Sip, ya. Kita lanjutkan. Berarti coba kita praktekkan ya. Ya, kita praktekkan sampai huruf lamnya. Ya, kita coba praktekkan. Teman-teman sekali, saya sekali ya. Fokus di huruf lamnya. Saya dulu ya, baru teman-teman. Inna sa'yakum la. 1, 2, 3. Silahkan lafalkan. Oke. Jadi saya sekali, teman-teman sekali, sekarang kita lafalkan huruf lamnya. Ya, saya sekali. La. Silahkan. La. Saya lagi. La. Silahkan. Nah, jadi pastikan clear vokalnya. Pastikan clear artikulasinya. Ya, jangan seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya. Lanjut. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian ya. Kita hapus. Kita lanjutkan. Nah, huruf berikutnya. Ini huruf apa teman-teman sekalian? Coba ya. Ya Allah, yang nonton 1000 ya Allah, tapi yang share nggak nyampe 10% ya Allah. Allahu Akbar, ternyata tidak menggiurkan pahala jariah ya, ternyata ya. Allahu Akbar. Baik, semoga teman-teman yang udah share, yang udah tap-tap layar, bukan cuma dapat ilmu, dapat pahala jariah, karena berkenan jari-jarinya dipakai untuk share. Padahal gampang, tinggal share, kirim ke grup, ada yang nonton, dapat pahala jariah. Allahu Akbar ya, mahal sekali ternyata. Allahu Akbar ya. Sip, teman-teman perhatikan. Di sini kita mendapati ini nama aslinya adalah huruf shin. Ya,
Terima kasih, semoga teman-teman yang sudah support dengan cara apapun teman-teman dapat pahala jariahnya. Nah, ini adalah huruf shin, ya. Nama aslinya adalah huruf shin. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin apa coba? Oke, perhatikan, ada yang tahu? Nah, jangan sampai ketika kita melafalkan huruf shin, kesalahannya apa? Jangan sampai bibirnya centil. Nah, ya. Banyak di antara kita yang melafalkan huruf shin, bibirnya centil. Kalau bibirnya centil ketika melafalkan huruf shin, nanti disentil nih. Ya. Oke. Nah, contohnya gimana bibir centil? Perhatikan. Kita ambil dari contoh ta'awudz lagi. Perhatikan ya. Contoh huruf shin yang dia kurang sempurna adalah seperti ini. A'udzu billahi Coba, siapa yang melafalkan huruf shin masih begitu? Apalagi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba jujur. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan shin masih seperti itu? Saya tunggu respon teman-teman. Ada nggak yang begitu? Waalaikumsalam. Saya. Coba jujur aja, jujur. Siapa yang masih kayak begitu? Huruf shinnya dilafalkan masih monyong muncung-muncung. Centil. Minasyaitonir rajim. Nah, itu adalah contoh huruf shin yang kurang tepat. Lah, saya biasanya dicontohkannya begitu huruf shin. Nah, itu kurang tepat karena huruf shin tidak ada hubungannya dengan bibir. Tidak ada hubungannya dengan asyafatain, teman-teman sekalian. Lantas bagaimana huruf shin dilafalkan yang lebih tepat? Insya Allah kita akan bahas. Ya, perhatikan. Nih, jadi huruf shin itu dilafalkan, ya. Nah, perhatikan sekali lagi, huruf shin jangan sampai dilafalkan dengan bibir yang centil. Ya, huruf shin tidak ada hubungannya dengan bibir centil. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf shin? Yuk, kita lihat. Ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluar hurufnya masing-masing. Ya. Nah, huruf shin ini dilafalkan dari mana? Huruf shin ini makhrajnya dilafalkan dari wastul lisan. Wastul lisan itu apa? Wastul lisan itu artinya adalah tengah lidah. Tengah lidahnya diapain? Wal wastu faji musyinu ya. Apa itu bang? Tengah lidahnya kita arahkan ke langit-langit. Tuh. Tengah lidahnya kita arahkan ke langit-langit tapi tanpa menyentuh ya. Makanya di sini masih ada celah. Tuh, masih ada celah di sana. Kenapa? Karena dia hanya diangkat saja. Ya. Kenapa dia dikasih celah di sini? Untuk mengeluarkan sifat yang namanya tafashi. Walid tafashishinu. Tafashi itu apa? Tafashi itu artinya menyebar udara dari dalam mulut. Makanya di sini huruf shin tengah lidahnya nggak betul-betul nempel. Ya. Sekarang perhatikan. Jadi fokusnya di sana huruf shin. Bibir kita santai saja. Bibir kita nggak perlu jadi centil-centil. Ya, nanti disentil nih. Gitu ya. Oke. Nah, contohnya seperti apa? Saya izin contohkan. Saya sekali, teman-teman ikuti. Kalau saya begini, teman-teman lafalkan. Kalau saya begini itu berarti giliran saya. Siap? Oke, perhatikan ya. Sya, silahkan. Shi, silahkan. Shu, silahkan. Ya harus ikut melafalkan. Ya, teman-teman, hakikat ilmu tajwid itu bukan pada teori. Teori itu penguat, konsep itu penguat. Pada hakikatnya akhirnya harus riyadhah lisan, latihan. Ya, oke. Contoh, sekarang saya contohkan ya. Sya, shi, shu, ash. Bibirnya santai, nggak sampai sya, shi, shu. Nah, ya biasa aja. Sya, shi, shu, bash. Oke, bisa difahami sampai sini? Bisa difahami? Nah gitu ya.
Oke, saya bermohon kepada Allah, siapapun yang jari jemarinya sampai dengan detik ini terus tap-tap layar, ya Allah, berikan pahala jariah ya Allah, karena itu berpengaruh sama penyebaran algoritma. TikTok itu akan memboosting konten-konten yang dimana audiensnya aktif, karena dianggap bukan robot, bukan patung. Nah, itu menguntungkan TikTok, disebarluaskan gitu teman-teman. Tersebarluaskan akibat teman-teman tap-tap layar. Allah Akbar. Ini kalau 1.100 orang ini saya yakin nggak semuanya tap-tap layar. Kalau tap-tap layar semua tuh di konten-konten ngaji, konten-konten tausiah, powerful teman-teman. Lanjut ya. Lanjut ya. Bismillah. Nih. Oke, nah gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman melafalkan huruf shin ya, bibirnya centil. Tidak centil ya. Tak boleh centil. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Bismillah ya. Saya izin hapus dulu ya, itu huruf shin. Huruf shin di sini berharokat baris atas ya, namanya harokat fathah. Kita agak izin singkat. Kalau dia dibaca dengan vokal A, berarti dia huruf yang tipis. Kalau vokal O, dia huruf yang tebal. Nah, huruf shin ini dilafalkan dengan vokal A ya, sya, bukan syo. Nah, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah, ya ini namanya fathah, lalu dia vokalnya adalah vokal A, maka dia dilafalkan dengan cara BMSS. BMSS itu apa? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. Buka mulut biar apa? Biar vokal A-nya artikulasinya jelas. Sambil senyum apa? Biar dia kadar tipisnya terjaga. Oke? Paham? Nah, karena nanti kalau dia dilafalkan BMTS, buka mulut tapi tanpa senyum, maka alhasil bunyinya akan seperti ini. Sya, 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 sya. Salah. Harusnya sambil senyum tipis-tipis. Contoh, sya, sya, bukan sya. Keliru. Oke? Faham sampai sana ya? Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Oke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut. Nah, jadi dia dilafalkan buka mulut sambil senyum. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Yang baik-baik dari Allah ya. Yang ngerasa ada kebaikan itu dari Allah. Cintanya Allah buat kita. Ya. Lanjut. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah. Ya. Menjadi orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Gak semua orang teman-teman ya. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya teman-teman, ini huruf apa ya? Yang saya blok dengan warna hijau ini, kira-kira ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf ta. Oke. Ya, sekarang kita akan bahas huruf ta ya, sedikit-sedikit. Perhatikan. Kesalahan apa saja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta? Kesalahannya apa aja? Ya. Jangan lupa dibantu tap-tap layar dan share-nya. Di pojok kanan bawah ada tanda panah ya. Semoga jadi pahala jariah. Baik. Nah, huruf ta ini, kesalahan yang sering kali terjadi, banyak orang melafalkannya itu lidahnya, ujung lidahnya menjulur ke area luar mulut. Menjulur atau nongol atau ngelel atau melet. Itu nggak boleh. Contohnya bagaimana? Perhatikan. Perhatikan. Kalau teman-teman melafalkan huruf ta masih seperti ini, perhatikan ya. Ta, ta, ujung lidahnya keluar ta, maka itu salah. Sekali lagi, kalau teman-teman melafalkan huruf ta masih seperti ini, perhatikan ujung lidahnya melet, ngelel keluar. Ta, 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 maka itu keliru teman-teman sekalian. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa melafalkan huruf ta yang tepat sesuai dengan kaidah? Baik, kita bahas ya. Bismillah. Terima kasih tap-tap layar dan share-nya ya. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Nah, perhatikan. Tuh, perhatikan ya. Huruf ta itu lidahnya tidak boleh lidahnya menjulur ke area luar mulut, atau seperti digigit ujung lidahnya, atau seperti melet atau nongol ujung lidahnya. Kenapa? Karena huruf ta itu bukan begitu makhrajnya. Bang. Makhraj itu apa? Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah.
Kalau saya bilang makhraj huruf ta, berarti itu artinya adalah tempat keluar huruf ta. Di mana tempat keluar huruf ta? Tempat keluar huruf ta itu dilafalkan dari yang namanya, istilahnya dulu ya, biar kita ada hazanah baru. Ya, istilahnya adalah torful lisan. Bang, torful lisan itu apa? Torful lisan itu adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain, Bang? Watto wadalu watamin huamin ulyasanaya. Ujung lidahnya disentuhkan dengan pangkal gigi sari atas. Bang, nggak kebayang maksudnya ujung lidah nempel ke pangkal gigi sari atas seperti apa? Oke. Untuk saat ini kita bisa tampilkan dengan ilustrasi gambar seperti ini. Tapi nanti untuk teman-teman member group, ilustrasi gambarnya untuk makhrajnya kita ganti dengan ilustrasi video 3D animasi makhraj ya, di buku tahsin saya yang sedang saya susun dan insya Allah akan segera produksi khusus teman-teman yang sudah masuk member. Oke, fokus lagi. Nah, jadi huruf ta itu ujung lidahnya disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Ya, jadi ini kita punya gigi sari nih. Saya izin zoom ya, perhatikan. Ya, nah ini kita punya gigi sari nih. Nah, di gigi sari ini dia punya pangkal. Pangkal itu bagian gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Nah, ujung lidah kita ini dikasih warna ungu. Di sini bagian persentuhannya. Tatitu. Jadi ternyata ujung lidah kita, perhatikan dia nggak keluar ke sini. Tuh, dia nggak keluar. Tuh, ya dia nggak keluar. Tapi dia masih berada di dalam area mulut. Oke, maka ketika kita contohkan, perhatikan baik-baik. Sekali lagi, dia nggak keluar seperti ini, teman-teman. Dia nggak keluar seperti ini. Ta, ta, ta. Salah, keliru. Harusnya seperti apa? Seperti yang tadi teman-teman lihat, ya. Perhatikan. Maaf. Nah, ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Contohnya seperti apa? Nih, perhatikan ya. Ta. Jadi ujung lidahnya nggak nongol, masih di dalam mulut. Ta. Ya. Ta. Itu baru betul. Paham sampai sini? 1.500 orang sedang memandang bareng-bareng belajar Quran. Ya, Masya Allah. Semoga Allah berkahi apa yang kita ikhtiarkan. Allah berkahi ya, Insya Allah. Paham sampai sini? Mana ini nggak ada yang respon pertanyaan saya? Paham? Ya, ini pada tidur atau bagaimana ini? Paham ya? Baik, Insya Allah ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Jadi jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf ta, ujung lidahnya nongol. Ya, sip, lanjut. Jadi dia ujung lidahnya bersentuhan dengan pangkal gigi sari atas kita. Allahu Akbar ya. Gitu, sip. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya, jadi jangan sampai lidahnya menjulur atau nongol ya. Baik, selanjutnya kita lihat. Ada salah satu sifat yang khas dari huruf ta. Boleh saya bahas? Boleh kita bahas, teman-teman sekalian? Ada salah satu sifat yang khas dari huruf ta. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah, teman-teman mungkin sudah tahu yang udah sering ikut live ini. Nama sifatnya adalah hams. Nama sifatnya adalah hams. Bang, hams itu apa? Gitu ya. Hams itu apa? Baik, kita bahas ya. Oke, hams itu ya jadi gini. Ketika teman-teman lagi belajar huruf hijaiyah dengan lebih dalam lagi gitu ya, bukan hanya asal lewat asal keluar saja. Huruf-huruf itu punya sifatnya masing-masing. Kalau teman-teman mendapati ada huruf yang dia sifatnya namanya adalah hams, itu artinya berarti dia mengalirkan nafas. Ya, kita tulis ya. Kita tulis ya. Nah, artinya adalah mengalir nafas, berhembus udara, boleh ya. Kita tulisnya mengalir nafas. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman lagi belajar nih kan ya, belajarnya per huruf, bukan asal lewat, bukan asal bunyi. Nah, dia pasti punya berbagai macam sifat. Nah, huruf ta itu punya sifat namanya adalah hams. Ya, dasar basic hams itu artinya adalah mengalir nafas. Nah, jadi kalau ada huruf-huruf hijaiyah yang dia punya sifat hams, artinya dia mengalirkan nafas.
Tapi ada dua huruf hijaiyah yang sebenarnya dia memiliki sifat hams, tapi ternyata kadarnya bukan mengalir. Apa aja hurufnya? Ada dua, yaitu huruf ta dan huruf kaf. Huruf ta dan huruf kaf itu punya sifat hams tapi kadarnya bukan mengalir. Oke, yang kita bahas huruf ta ya. Baik, perhatikan. Nih, huruf ta perhatikan. Tuh, ya. Huruf ta itu dia punya sifat namanya adalah hams. Hams itu tadi artinya mengalir nafas kan? Tapi kenapa untuk huruf ta, ya, itu dia hanya percikan nafas saja. Berbeda dengan huruf-huruf hams yang lain. Contohnya nih, H kecil, ya, dia sifatnya hams juga, tapi kadarnya mengalir nafas. Atau misalnya contohnya adalah huruf sin. Huruf sin dia sifatnya hams juga, tapi kenapa dia mengalir nafas? Nah, akan kita bahas. Jadi gini, ya, sambil bantu tap-tap layar dan chatnya, semoga jadi pahala jariah. Dapat ilmu, dapat pahala jariah di saat yang sama. Allahu Akbar. Baik. Contohnya tadi huruf sin dan huruf H kecil, ya, ketika mereka punya sifat hams, itu kenapa kadar nafasnya tetap sesuai dengan dasarnya mengalir nafas. Contohnya sin, sa, si, su, atau misalnya H kecil, ha, hi, hu. Kenapa dia mengalir nafas? Kenapa tidak menjadi seperti huruf ta hanya berupa percikan nafas? Karena huruf-huruf yang dia mengalir nafas kadar hamsnya atau kadar nafasnya, karena dia disandingkan dengan sifat yang namanya adalah rokhwah. Rokhwah itu apa? Rokhwah itu artinya mengalir suara. Karena dari segi suara dia mengalir suara, oke, tapi dia punya sifat hams, maka pasti si nafasnya karakteristiknya mengalir. Faham? Karakteristik nafasnya mengalir pasti, karena dia disandingkan dengan sifat suara yang mengalir juga. Nih, kita lihat ya nih huruf sin. Huruf sin dia mengalir nafas. Karena apa? Karena dia disandingkan dengan sifat rokhwah yang juga mengalir suara. Makanya dia kan betul-betul ngalir. Sa, si, su gitu. Atau contoh misalnya huruf H kecil. Nih, misalnya huruf H kecil, kenapa dia mengalir nafas? Karena dia disandingkan dengan sifat rokhwah mengalir suara. Ya, paham? Nah, pasti dia kalau punya sifat hams pasti ikut ngalir juga nafasnya, nggak cuman percikan. Ya, contoh, ha, tuh ngalir deras kan? Hi, tuh ngalir deras kan? Hu, tuh ngalir deras dia nafasnya karena disertai dengan sifat mengalirnya suara juga yang deras gitu. Nah, berbeda halnya dengan huruf ta. Kenapa huruf ta hanya berupa percikan nafas saja? Oke, perhatikan. Ya, mana huruf ta? Mana huruf ta? Nah, huruf ta nih. Tuh, kenapa huruf ta? Ya, dia nafasnya hanya berupa percikan nafas. Karena dia disandingkannya bukan rokhwah, disandingkannya dengan syiddah. Syiddah itu artinya tertahan suara. Syiddah itu kuat. Karena dia kuat sifatnya membuat suaranya tertahan. Nah, karena suaranya tertahan kuat, membuat kalau dia punya sifat hams jadi sedikit agak mandet, agak mampet. Jadinya apa? Enggak betul-betul ngalir. Karena dari segi suara dia mampet, tertahan suaranya. Akhirnya ke nafas, jadi ikut hanya berupa percikan nafas saja. Ta, ti, tu, at, it, ut. Faham sampai sini? Ya. Ya, yang udah waktu asar di daerahnya silakan sholat dulu ya. Gitu. Faham sampai sini? Halo, assalamualaikum sahabat Quran yang interaktif, sahabat Quran yang aktif di kolom komentar. Faham? Jelas? Coba nih. Faham ya? Baik. Nah, jadi pastikan dia dipercikan saja nafas huruf ta. Dan jangan juga sampai berlebihan. Contohnya, ya, huruf ta yang dia nafasnya berlebihan. Ta, ti, tu,
bats. Nah, itu berlebihan. Nah, berlebihan nanti disebutnya di sini takaluf. Berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Jangan sampai berlebihan. Nah, sifat percikan nafas dari huruf ta boleh kita pahami lebih jauh lagi ya, sambil dibantu tap-tap layarnya teman-teman, sambil dibantu share. Semoga ya teman-teman dapat pahala jariah juga. Ya, kalau teman-teman butuh pahala jariah, silakan bantu tap-tap layar. Kalau udah share, tap-tap layarnya kencengin. Kalau belum share, share dulu di pojok kanan bawah, ada tanda panah ya. Oke. Nah, sekarang huruf ta. Huruf ta sudah kita ketahui dia punya percikan nafas, ya. Gitu. Tawalud dan takaluf beda ya. Tawalud itu ada suara tambahan yang tidak perlu. Takaluf itu berlebihan. Nah, huruf ta ini kita sudah ketahui dia punya percikan nafas. Nah, tapi kenapa ya Bang ya ketika melafalkan huruf ta, percikan nafasnya itu terasa hanya ketika ta dalam kondisi sukun. Contohnya at, it, ut, at, it. Kak, kalau buat anak-anak tajwidnya fokus apa ya Kak? Huruf. Mau anak-anak, mau orang tua, huruf. Ya, nggak ada bedanya. Karena Allah memerintahkan kepada kita baca Quran, auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Bukan buat anak-anak, bukan orang dewasa saja, semuanya. Baca Quran harus tartil. Tartil itu apa? Bukan hanya sekedar pelan-pelan, tapi apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf. Huruf dulu, baru ikhfa, idgham, matobi, mad yang lain. Nggak bisa loncat. Harus dijelaskan huruf. Mau anak SD, mau anak TK, mau anak TPA, TPQ. Huruf. Huruf. Cuman treatmentnya beda. Kalau anak-anak gak usah dibingungkan dengan istilah. Bahkan orang dewasa pun gak usah dibingungkan dengan istilah. Tapi kenapa saya sampaikan istilah di sini? Karena itu kewajiban saya. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kenapa kembali lagi ke huruf ta? Ya. Kenapa huruf ta itu ketika sifat hamsnya itu, sifat nafas, percikan nafasnya itu lebih terasa ketika huruf ta dalam kondisi sukun. Tapi ketika dia tak berharokat, kayak gak kedengeran sifat nafasnya, sifat percikannya. Contoh kalau huruf tak sukun kan dia kedengeran ya. Contoh at, it, ut, at, it, ut. Kedengeran kan percikan nafasnya. Tapi ketika dia berharokat, ta, ti, tu, ta, ti, tu, kok kayak gak kedengeran si percikan nafasnya. Kenapa coba? Kenapa coba? Ketika huruf tak berharokat, si percikan nafasnya lebih kayak nggak kedengeran. Kenapa coba? Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab? Gak perlu takut salah teman-teman. Saya gak akan bilang teman-teman sotoy kok, enggak. Tetap saya akan bilang teman-teman yang penting berani jawab dulu. Karena syidahnya boleh. Tapi kenapa coba? Kenapa tak berharokat itu percikan nafasnya kurang terasa? Berbeda halnya ketika tak sukun, at, it, ut. Tapi ketika tak berharokat, ta, ti, tu, kurang terasa. Karena kehalangin sama bunyi vokal harokatnya. Teman-teman sekalian, kehalangin sama bunyi vokal harokatnya. Ya, di awal pelafalan sebelum keluar bunyi a, i, u, ketika tak berharokat, itu sebenarnya ada bunyinya dulu. Cuman karena dia setelahnya ada bunyi vokal a, i, u, jadi kayak gak kedengeran. Ta, ti, tu. Kalau kita hilangkan bunyi vokal a, i, u nya, kita lafalkan seperti ini, bunyinya pasti kedengeran. Kalau kita dihadirkan lagi bunyi vokalnya, ta, ti, tu, bisa kedengeran nggak teman-teman? Bisa menangkap itu nggak? Bisa menangkap itu? So, sebenarnya dia ada percikan nafasnya. Ya, bukan matobi'i. Kita sedang tidak membahas tajwidul kalimah. Paham? Sampai sini? Bisa? Gitu. Jadi kenapa ya huruf ta saya nggak kedengeran percikan nafasnya ketika berharokat? Pasti lebih samar-samar. Karena kehalangin sama bunyi vokal a, i, u nya teman-teman. Kalau ketika sukun at, kan dia nggak ada bunyi a, i, u nya di taknya, ya nggak?
Gitu. Ya Allah, kita cek ya. Oh, udah 200 tap-tap layar, teman-teman. 200.000 tap-tap layar tuh di pojok kiri atas. Allahu Akbar. Ya, yang sudah share berapa orang tuh? Berapa tuh? Tuh di pojok kanan bawah. Hampir 600 ya. Yang sudah share, silahkan bantu tap-tap layarnya. Buat teman-teman yang belum share, ya, silahkan share dulu. Kalau mau pahala jariah, kalau menarik pahala jariah buat teman-teman, silahkan ambil peluangnya. Lanjut. Ya, 604. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Paham sampai sini teman-teman? Jelas sampai sini? Tuh, kita bahas satu pembahasan tuh lama teman-teman. Kita ngebahas lasyatta saja butuh waktu 48 menit. Allahu Akbar ya. Oh, kalau huruf ta ada bunyi S di belakang itu gimana? Itu huruf yang lain itu. Itu ngambil sifat huruf sin itu. Tabat yada. Tabat. Idza syamsu kuwirat. Waduh, itu si huruf S itu bukan sifat huruf ta itu. Itu namanya desis. Berdesis itu bukan sifat huruf ta. Ya, istilahnya sofir. Itu punya siapa? Punya huruf sin. Jangan dibawa-bawa ke huruf ta. Ya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini udah mulai pada ngantuk nih. Wah, sudah mulai loyo ini. Ya harus diketancap gas dulu nih. Nah, coba bantu tap-tap layar dulu dan share ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Oke, nah selanjutnya huruf ta sudah kita pelajari ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Yuk bergerak bersama ya, bergerak bersama ya, ikhtiar bersama ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, huruf ta di sini ya, di atasnya ada fathah tegak. Kalau teman-teman mendapati huruf hijaiyah apapun di atasnya ada fathah tegak seperti ini, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat. Coba ya, coba. Kalau di atas huruf ada fathah tegak seperti ini, dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat. Yuk jadi penonton yang aktif biar live kita interaktif, nggak sepi. 2 harokat, keren ya. 2 harokat, baik. 2 harokat. Ada yang bilang juga 1 alif, boleh nggak? Boleh, sama aja. Kadarnya mah sama aja, cuma beda istilah saja. Nah, betul, 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Coba boleh komen di kolom komentar. Ya, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada fathah tegak, dia dibaca 2 harokat atau 1 alif, apa nama hukum tajwidnya? Ya, gitu. Oke. Mad asli boleh? Boleh, ya. Yang jawab mad asli boleh, cuman saya sering sebut dengan mad tabi'i. Keren, udah pada pinter ya, Masya Allah. Sip. Mad tabi'i. Nah, teman-teman sekalian, ya, faktanya ya, nyatanya salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah hukum tajwid mad tabi'i. Sedikit-sedikit kalau teman-teman ngaji pasti akan menemukan hukum tajwid mad tabi'i. Maka karena kita sudah tahu salah satu hukum tajwid paling banyak adalah mad tabi'i, pastikan mad tabi'i teman-teman konsisten panjangnya 2 harokat. Pastikan konsisten 2 harokat. Jangan sampai apa? Jangan sampai kadang-kadang kepanjangan kelamaan. Jangan sampai juga kadang-kadang kecepatan kependekan. Ya, coba jujur. Silahkan komen di kolom komentar siapa yang hukum tajwid mad tabi'inya masih belum konsisten. Saya tunggu jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Saya liatin teman-teman aktif atau tidak. Nih, siapa yang masih kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan? Saya. Masih banyak tuh? Ah, nggak apa-apa. Yang penting jujur dulu, nggak masalah. Teman-teman belum sempurna ngaji bukan aib. Bukan, bukan aib. Bukan ya, gitu. Bang, saya udah latihan tapi belum bisa-bisa, aib bukan? Bukan. Toh bahkan Allah ngasihnya 2 pahala. Ya, oke. Nah, bagaimana cara kita mengkonsistensikan kadar 2 harokat pada hukum tajwid mad tabi'i? Gimana caranya? Cukup teman-teman Cukup teman-teman ayunkan saja. Ya, cukup di ayun saja. Ya.
gitu ya. Ayunkan dengan nada, mau nadanya fales kek, mau nadanya merdu kek, yang penting ayun. Yang penting dua harokatnya terjaga dulu. Mau ayunannya fales kek, mau merdu kek, ayunkan dulu saja. Contoh, kita contohkan ya. Inna maaf, sa'yakum lasyatta. Nah ya, ini dua harokat diayunkan ya. Lasyatta, ayun, ayun, ta, lasyatta. Tuh ya. Lagi ya. Coba ya, diayun ya. Lasyatta, lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Bang, kalau nadanya fals bagaimana? Contoh, inna sa'yakum lasyatta. Lasyatta. Nadanya bang nggak enaken, fals. Nggak apa-apa. Yang penting dua harokatnya dulu terjaga. Karena yang membuat bacaan ngaji kita itu salah adalah tajwid. Kalau nada itu nanti masalah keindahan, beda lagi. Mana yang lebih penting? Skala prioritasnya tajwid dulu, baru sempurnakan dengan keindahan. Ya, kenapa saya bilang kenapa sih harus dibahas fals dan merdunya? Karena gini teman-teman, ada sebagian di antara kita ya yang ngajinya itu dia buta nada. Buta nada tuh gimana? Dia nggak dia tuh fals atau enakan tuh dia nggak sadar. Ya nggak apa-apa gitu. Oke, tajwid dulu ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Waalaikumsalam. Tuh ya, sehat selalu Ustaz Ihsan ya, insyaallah. Baik, paham sampai sini teman-teman? Izin lanjut ya Ustaz ya. Jadi diayunkan. Saya dulu sekali, teman-teman sekali ya. Saya sekali, teman-teman sekali. Saya izin contohkan. Inna sa'yakum lasyatta. 1, 2, 3, silakan lafalkan. Inna. Sekali lagi. Inna sa'yakum lasyatta. Teman-teman diulang. 1, 2, 3. Inna. Coba pada ngikutin kan nih? Atau saya cuman kayak konduktor saja begini-begini sendiri? Bisa dipraktekkan kan nih? Ikut ya. Oh, mau ditampilkan, nggak hafal ayatnya, boleh. Sok atuh baca. Saya sekali, teman-teman sekali, boleh ya. Kalau begini tapi teman-teman tidak bisa melihat saya melafalkan ya. Oke, saya sengaja balik ke saya itu biar teman-teman bisa melafalkannya. Atau saya contohkan dulu, teman-teman latih. Saya contohkan dulu, teman-teman silakan lihat ayatnya ya. Inna sa'yakum lasyatta. Silakan teman-teman lah baca. 1, 2, 3. Inna. Oke, ikut baca nggak nih? Baik, alhamdulillah ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan lagi. Boleh? Baik. Terima kasih yang sudah ikut melafal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut, bibirnya ikut bergerak, lidahnya ikut bergerak. Ya, nggak cuman mingkem saja. Semoga dapat pahala pelafalan. Jangan cuman nyimak, ikut latihan ya. Yuk. Selanjutnya teman-teman ya. Nah, Bang, tapi apakah matobi itu harus selalu dibaca 2 harokat? Enggak. Itu hanya tips dan trik biar konsisten. Kalau teman-teman tak lafalkan, diayunkan, tak apa-apa. Contoh, inna sa'yakum lasyatta. Nggak masalah. Tapi jangan sampai kepanjangan. Inna sa'yakum lasyatta. Jangan. Mentang-mentang mau pakai nada kepanjangan, jangan. Ya, oke. Sip, lanjut lagi. Belum selesai teman-teman sekalian ya. Teman-teman perhatikan di sini huruf taknya di atasnya ada tanda apa? Halo, assalamualaikum. Nih, saya kasih tanda warna merah. Di atas huruf taknya ada tanda seperti gambar burung terbalik.
Ini namanya tanda apa ya? Coba. Halo, assalamualaikum. Ini namanya tanda apa ya? Kalau ada tanda gambar burung terbalik di atas satu seperti ini namanya adalah tanda tasydid. Ya, tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang musyaddad. Mana yang betul? Semuanya boleh, ya. Tapi saya izin dalam majelis kita, saya izin sebut tanda tadi dengan tanda tasydid. Oke, pertanyaan dari saya, silakan ya jawab di kolom komentar sekarang. Bagaimana cara melafalkan huruf yang bertasydid? Huruf yang bertasydid itu dilafalkan dengan cara diapain? Ayo, huruf yang bertasydid itu dilafalkan dengan cara diapain? Coba kita lihat, dipantulkan. Masa dipantulkan? Nah, ada yang jawab ditekan, ada yang jawab ditahan. Nah, oke, terjadi. Ada yang bilang tahan, ada yang bilang tekan, ya. Oke, buat teman-teman, ya, basic tasydid itu, ya, yang jawab tahan, teman-teman. Buat teman-teman yang jawab tasydid itu basicnya ditekan, betul, ya. Jadi basic tasydid itu bukan tahan. Ya, basic tasydid itu adalah tekan, ditekan dia pada makhrajnya. Ya, oke, ya, oke, ditekan saja, kecuali dua huruf. Nah, kecuali dua huruf, apa saja? Nih, perhatikan. Kalau dia hurufnya di sini deh. Kalau dia hurufnya adalah, maaf ya. Kalau dia adalah hurufnya huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, baru dia ditahan, sahabat. Tahan 2 harokat. Kenapa? Karena ada hukum gunnah. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Nun dan mim bertasydid baru tahan. Ya, nun dan mim baru ditahan 2 harokat, karena ada hukum, itu pun ada ahkamu tajwid di sana, gak asal main tahan-tahan aja. Ya. Nah, selain nun dan mim ketika bertasydid cukup ditekan. Bang, bedanya tekan dengan tahan bagaimana, Bang? Gitu ya. Oke, perhatikan. Contoh, kita contohkan dari huruf nun dan mim dulu. Kalau nun dan mim ketika bertasydid mereka memang ditahan 2 harokat. Kenapa? Karena ada hukum yang namanya adalah gunnah. Ya, gitu. Oke. Nah, contohnya begini, ya. Nun bertasydid. In, ya. Inna, amma, ditahan 2 harokat. Ikuti bareng-bareng. Saya sekali, teman-teman sekali. Inna, silakan. Inna. Saya sekali. Amma, silakan. Amma. Ya. Nah, misalnya konsep tahan 2 harokat ini kita bawa kepada huruf-huruf bertasydid yang lain. Ya. Contoh, ini ada contohnya langsung nih, ya, di ayat ini, ya. Misalnya huruf tak bertasydidnya juga di sini dia ditahan 2 harokat. Yang ini juga dia ditahan 2 harokat. Maka dilafalkannya begini. Perhatikan. Apakah seperti ini huruf tanya? Tak bertasydidnya dilafalkan seperti ini. Perhatikan. Inna sa'yakum lasyatta. Begitu? Begitu baca tak bertasydidnya begitu tidak? Ditahan atau ditahan seperti itu atau tidak? Halo, assalamualaikum. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Keliru, teman-teman. Ya. Jadi konsep tasydid itu bukan tahan dulu, tekan dulu, baru pengkhususan untuk nun dan mim tahan dia. Allahu Akbar. 1.600 orang aktif kalau bisa di kolom komentar. Yang bisa aktif-aktif. 1.600 orang yang sedang memandang live ini, kalau ngerasa ada manfaat,
kita sama-sama sedang merasakan cinta dari Allah. Kalau yang jelek itulah Gifari Tahsin entusias saya. Tapi kalau yang baik Allah. Maka sebarluaskan. Yang belum share pojok kanan bawah ada tanda share tuh. Bermanfaat buat teman-teman kalau teman-teman mau dapat pahala jariah. Yang sudah silakan bantu tetap layarnya. Ya, terima kasih. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf yang bertasydid, tak semua teman-teman lafalkan dengan cara tahan. Huruf tanya cukup kita lafalkan, tekan saja. Kita bandingkan ya. Perhatikan. Inna sa'yakum lasyatta. Tuh nggak nyampe 2 harokat. Inna sa'yakum lasyatta. Salah bunyinya. Yang itu harusnya. Gitu ya. Faham sampai sini? Faham? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Semua yang baik dari Allah. Ada kenyamanan, ada kebermanfaatan, ada kebaikan. Kalau nggak ada izin Allah, sehebat apapun penyampainya, wasilahnya nggak akan pernah sampai. Nah, gitu ya. Oke. Sip. Ya, kita sekarang pakai tombol baru nih. Ya, pokoknya kita cari hal-hal kreatif baru. Kalau salah, kalau betul, gitu ya. Oke. Ya, biar kita nggak ngomong tetot lagi, tetot. Saya bilang itu ya, kalau ada yang salah tetot. Nah, ini sekarang ada tombolnya. Bagus ya. Sip, lanjut. Sip ya. Sip, kita lanjut ya. Sip. Kita baca bareng-bareng teman-teman ya. Sip. Sekarang kita baca bareng-bareng. Kita lihat ayatnya dulu, baru nanti saya contohkan kembali. Ya. Sip, saya izin hapus. Bismillah. Allah Akbar. Ya. Oke, yuk kita baca. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Sekali lagi, diperhatikan baik-baik. Inna sa'yakum lasyatta. Sekarang kita contohkan pelafalannya. Simak baik-baik. Saya contohkan, teman-teman ikuti. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Allahu Akbar. Seru ya belajar ngaji ya. Sedikit-sedikit, step by step, pelan-pelan. Oke, lanjut lagi ya. Sip. Masih semangat teman-teman? Allahu Akbar ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kenapa? Sip ya. Jadi teman-teman di sini saya tidak sendiri ya. Ini ada adik saya satu di sebelah di situ ya, sedang nyumput ya. Jadi doakan juga. Jadi jangan didoakan, jangan cuman saya ya. Gitu ya. Saya doakan yang terbaik buat teman-teman, tapi doakan tim saya juga nih ya. Karena kalau nggak ada tim saya ini ya, khususnya adik saya ini, saya nggak akan bisa teman-teman sendiri. Ya. Oke? Ya. Oke. Sip. Lanjut lagi ya. Sip. Nah. Sekarang kita masuk ke ayat ke-5. Kita baca dulu bareng-bareng, masih ada waktu sedikit lagi ya, sekitar 10 menit lagi. Yuk, kita baca bareng-bareng. Bismillah. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Oke, sip, kita lanjut. Ya, sekarang kita masuk kepada huruf fa. Ini nama aslinya adalah huruf fa. Huruf fa ini dilafalkan ya. Namanya kita tulis dulu kali ya, biar inget ya. Namanya adalah huruf fa. Sekarang teman-teman, saya minta teman-teman jujur ya. Gak boleh ada dusta di antara kita. Celah dusta di antara kita ya. Nah, perhatikan. Siapa di antara teman-teman sekalian yang melafalkan huruf fa ini ya, yang masih menjadi huruf P, papipu, alam tarokai papa? Coba jujur di kolom komentar sekarang juga. Siapa? Saya tungguin ya. Siapa yang melafalkan huruf fa
itu masih dilafalkan menjadi pa. Ya. Saya tidak, ya Masya Allah. Yang sudah tidak, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang masih orang Sunda, kenapa sih? Emang iya orang Sunda doang yang melafalkan fa jadi pa? Enggak juga ada juga yang bukan Sunda Ya kamu mentang-mentang saya Sunda kamu disalahin ya, gitu ya. Jadi intinya jangan sampai teman-teman melafalkan huruf fa berubah menjadi huruf p, ya, karena beda atuh teman-teman ya. Oke. Nah maka huruf fa ini dilafalkan seperti apa biar dia nggak jadi huruf p. Oke. Kenalan sama huruf fa mau? Kita kenalan ya sama huruf fa, mau nggak ta'arufan sama huruf fa? Ya, kita ta'arufan ya. Ya, kita ta'arufan ya. Tapi yang ta'arufan bukan antara aku dan kamu, cela antara kita dengan huruf fa. Oke. Perhatikan. Nah, perhatikan baik-baik. Nih, huruf fa dilafalkan ya, banyak orang tertukar menjadi huruf p. Kenapa? Karena huruf fa-nya nggak dilafalkan, pasti tidak dilafalkan sesuai dengan makhraj, pasti teman-teman. Bang, mohon izin bang, makhraj itu apa bang? Oke, makhraj itu adalah tempat keluar huruf hijaiyah. Nah, setiap huruf hijaiyah itu ada makhrajnya, gitu. Nah, berarti makhraj huruf fa artinya adalah tempat keluar huruf fa dari mana? Geser. Istilahnya dulu ya, istilahnya biar kita kenal. Istilahnya adalah batun syafah. Jadi huruf fa itu keluar dari istilah namanya adalah batun syafah. Batun syafah itu apa bang? Batun syafah itu artinya adalah ujung gigi seri atas kita. Batun syafah itu artinya adalah perut bibir bawah, ya, atau badan atau perut bibir bawah. Nah, huruf fa itu dilafalkan gimana? Perut bibir bawah diapain? Bagian mana? Oke, gini ya. Jadi huruf fa itu dilafalkan seperti ini. Wa min batni syafah falfa ma'atrafis thanayal musyrifah. Maksudnya apa? Ada buku Pak mengenal kayak makhraj? Oh, ada. Buku kita lagi kita produksi, lagi kita buat. Yang nanti akan ada ilustrasinya, bukan ilustrasi gambar saja, tapi ilustrasi video 3D animasi makhraj. Syaratnya apa? Informasinya buat teman-teman yang ada di grup member aja. Ya, buat teman-teman yang ada di grup member aja nanti informasinya. Makanya kalau pengen masuk grup tungguin sampai akhir. Ya. Oke. Jadi huruf fa itu dilafalkan ya seperti ini. Kita lihat ilustrasi gambar dulu aja deh ya. Ilustrasi video 3D animasinya lagi kita buat dulu. Ya. Cara gabung grup members tiada cara lain selain menunggu saya sampai akhir. Cara masuk grup ya. Setupnya live-nya sekarang nyaman di mata Ustaz. Alhamdulillah, izin Allah ya. Gitu. Oke, teman-teman sekalian ya. Jadi huruf fa itu dilafalkan ya, ujung lihat ya. Nih, ya. Lihat ujung gigi sari atas kita sentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Ya. Fa fi fu f. Nah, jadi ujung gigi sari atas kita nempel ke perut bibir bawah tuh yang ini, teman-teman. Jadi bibir bawah tapi bagian dalam yang basahnya. Ya, bukan bibir bawah bagian luar yang kering, tapi yang basahnya. Nih. Saya izin contohkan. Perhatikan baik-baik. Nih, huruf fa itu dilafalkan macam nih. Yang mau masuk grup sabar, tungguin sampai akhir. Ya, setelah ini, sebentar lagi ya. Oke, grup kita sudah ada 11 grup. Grup 1 sampai dengan 10 udah full. 900 sampai 1000 orang. Grup 11 baru kita buka 2 hari sudah mau 300 member. Sabar ya. Oke, lanjut lagi. Nah, huruf fa itu dilafalkan ujung gigi sari atas kita disentuhkan dengan, mohon maaf ini harus saya tampilkan, dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Kelihatan nggak sih? Fa, fi, fu, f, f. Halo, assalamualaikum. Kelihatan? Fa, fi, fu, f. Nah, begini ya. Oke? Fa, fi, fu, f. Nah, contoh ilustrasi gambarnya begini. Ya, pelafalannya begini. Fa, fi, fu, f. Sekali lagi, ilustrasi gambarnya macam nih. Ya, seperti ini ilustrasi gambarnya. Aslinya begini. Fa, fi, fu, f.
Ah, kalau yang udah ompong bagaimana? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hafalkan sesuai kemampuan, nggak masalah. Ya, jangan sampai akhirnya beli gigi palsu. Bahkan gigi palsunya yang macam-macam. Oh, udah. Hafalkan sesuai dengan kemampuan. Paham sampai sini? Ya. Penasaran behind the scene past life bagaimana? Mau lihat behind the scene past life berantakan, teman-teman? Jangan kelihatannya di sini kayak yang estetik. Belakangnya mau berantakan. Ya, lanjut ya. Baik, teman-teman sekalian. Faham ya? Nah, jadi kalau dia tepat huruf fa dilafalkan seperti ini, ya. Oke. Nah, oke. Maka dia pasti akan mengalirkan salah satu sifat, namanya apa? Hams. Mahmus suha fahathahu syakhsun sakat. Dia pasti akan mengalirkan nafas. Oke. Contohin lagi ya. Nih, dia kedengeran gak nafasnya mengalir? Kedengeran nggak? Kerasa gak nafasnya mengalir? Kerasa? Nah, pasti keluar aliran nafas. Nah, mau tahu nggak sekarang kenapa huruf fa itu seringkali tertukar dengan huruf P? Kita tunjukin ya, pelan-pelan. Nih, perhatiin. Ya, 2 menit lagi. Ya, huruf fa itu seringkali tertukar dengan huruf P. Kenapa? Perhatiin baik-baik. Kalau huruf fa kan tadi nempelnya ujung gigi sari atas kita dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Nah, kalau huruf P yang nempel bukan ini, tapi apa? Bibir atas. Yang nempel itu kalau P bibir atas, bibir bawah. Ya iya atuh teman-teman. Kalau yang nempelnya bibir atas dan bibir bawah, maka huruf fa nggak akan keluar nafas. Jadinya huruf P. Nggak percaya? Nih, kita tunjukin lagi. Yang harusnya begini. Fa. Nih. Ini mohon maaf kalau agak berlebihan, saya buat nunjukin aja. Nah, keluar nafas pasti. Tapi kalau misalnya dia yang nempel bibir atas bibir bawah, jadinya begini. Pa. Pa. Huruf dot nanti kita nggak bahas dulu ya. Kita bahas sesuai dengan contoh ayat dulu ya. Mohon izin ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Tuh, jadi pa, bukan pa. Tuh, pa tinggal keluar nafas. Pa. Betul, jadinya tertahan nafasnya ya. Pa. Harusnya fa. Teman-teman mohon maaf ya kalau saya zoom dekat, zoom lagi, keluar kok jadi zoom. Kalau saya zoom in muka saya seperti itu, mohon maaf kalau kurang nyaman ya. Tapi saya izin memaksimalkan apa yang saya bisa. Ya, gitu. Oke. Nah, jelas, paham ya. Oke, baik teman-teman. Baiklah, karena bentar lagi azan asar teman-teman. Ya, di sini ada yang mau masuk grup nggak? Nanti saya tunjukin deh. Nih, teman-teman yang masuk grup, yang pengen buku tahsin saya yang sedang kita produksi, yang insya Allah akan launching dengan fitur scan barcode video 3D animasi makhraj. Ilustrasinya bukan hanya ilustrasi gambar seperti ini saja, tapi nanti ada ilustrasi gambarnya, tapi ada ilustrasi video 3D animasi. Pengen tahu spill sedikit ya, seperti apa ya? Baik, saya akan spill video 3D animasinya. Perhatikan, kita baca dulu bareng-bareng ayat keduanya ya. Oke, sebentar ya. Bismillah, Allahu Akbar. Sip. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wattaqa. Ayat kelimanya sekali lagi. Fa amma man a'ta wattaqa. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Saya izin zoom ya. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa. Sekali lagi. Fa amma man a'ta wattaqa. Shadaqallahul azim.